Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 kita akan coba bahas topik analogi. Pengertian analogi, analogi bertolak dari satu atau sejumlah peristiwa menuju ke suatu peristiwa yang sejenis. Jadi peristiwanya lain tapi sejenis, itu disebut analogi. Fenomena peristiwa pertama disimpulkan terdapat juga fenomena peristiwa lain karena keduanya mempunyai persamaan prinsip. Berdasarkan persamaan prinsipal pada keduanya itulah, maka mereka akan sama pula dalam aspek-aspek lain yang mengikutinya. Jadi kalau kita misalnya analogi itu mengibaratkan rambutnya seperti mayang terurai. Nah, mayang terurai itu kan bentuknya kan bagus. Jadi rambut itu diibaratkan bagus, ini dianalogikan. Analogi kadang-kadang disebut juga analogi induktif. Kenapa induktif? Kan induktif itu dari khusus dibawa ke umum, yaitu penalaran dari suatu fenomena menuju fenomena lain yang sejenis, kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi juga pada fenomena lain. Misalnya kemarin di generalisasi kita bicara pedagang pasar Johor. Nah, ini termasuk kepada analogi induktif. Demikianlah pengertian analogi jika kita suatu hendak memformulasikan dalam suatu batasan. Dalam penyimpulan analogi ada 3 unsur. Jadi kalau kita mau bikin analogi, ada 3 hal yang kita perhatikan. Satu, peristiwa pokok, jadi objeknya yang menjadi dasar analogi. Yang kedua, persamaan prinsipal yang menjadi pengikat. Yang ketiga, fenomena yang hendak kita analogikan. Contoh misalnya, ini seperti ini. Jika kita membeli sepasang sepatu, nah itu peristiwa, dan kita berkeyakinan bahwa sepatu itu akan enak dipakai dan awet dipakai, itu fenomena yang akan kita analogikan. Karena sepatu yang dulu dibeli di toko yang sama, jadi prinsip, persamaan prinsip, apa? Awet dan enak dipakai, maka penyimpulan serupa adalah analogi. Jadi saya jelaskan di sini, misalnya kita beli sepatu di mana? Beli sepatu di toko A misalnya. Di toko A itu kebetulan waktu kita beli sepatu pertama itu sepatunya enak, awet, dan kena hujan tidak ngelotok misalnya. Nah, ketika kita akan membeli sepatu yang lain tapi mereknya beda, tapi di toko itu yang sama. Nah, kita menganalogikan semua produk di toko itu bagus. Ini disebut dengan analogi. Ada beberapa macam analogi. Satu adalah analogi induktif. Analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsipal yang ada pada 2 fenomena. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi pula pada fenomena kedua. Nah, itu misalnya kita contohkan tadi, misalnya seperti pedagang pasar Johor. Kita ketemu di pasar Johor itu misalnya si Tuti jujur. Terus ketemu lagi kita di blok yang lain, misalnya si Amir misalnya. ternyata juga jujur. Nah, kita menganalogikan semua pedagang pasar Johor
jujur. Itu disebut dengan analogi induktif dari peristiwa sebab khusus dibawa ke umum. Yang kedua adalah analogi deklaratif. Merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Nah, ini misalnya seperti kata pakar misalnya. Pakar kan orang tidak begitu paham gitu. Pakar itu apa sih sebenarnya? Nah, orang menganalogin kalau pakar itu sama dengan ahli gitu. Nah, itu disebut dengan analogi deklaratif. Ini ada contoh ya, contoh analogi deklaratif. Ilmu pengetahuan itu dibangun oleh suatu fakta-fakta sebagaimana rumah itu dibangun oleh batu-batu. Tetapi tidak semua kumpulan pengetahuan itu ilmu, sebagaimana tidak semua tumpukan batu adalah rumah. Otak itu menciptakan pikiran, sebagaimana buah ginjal mengeluarkan air seni. Nah, ini disebut dengan contoh analogi deklaratif. Cara menilai analogi. Jadi kalau kita menilai suatu analogi, apakah analogi itu benar atau tidak? Satu, sedikit banyak peristiwa yang dianalogikan. Semakin besar peristiwa sejenis yang dianalogikan, semakin besar pula taraf kepercayaan. Jadi kalau kita misalnya menganalogikan semua pedagang pasar Johor itu jujur, kita cuman mengambil sampelnya 2 atau 3. Nah, itu analoginya tidak kuat. Tapi kalau misalnya kita melakukan penelitian, misalnya berapa? Ada 100 orang yang kita teliti, ternyata semua jujur. Nah, itu analoginya kuat. Yang kedua, sedikit banyaknya aspek yang menjadi dasar analogi, seperti membeli sepatu. Nah, ini variabelnya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu analogi, kalau hanya awet dipakai, terus tahan hujan, nah ini tidak kuat analoginya. Jadi kayak kita melakukan penelitian, indikatornya berapa banyak? Oh, indikatornya ada 10. Nah, itu lebih kuat. Jadi jangan hanya kita melakukan penelitian melihat gender saja, laki perempuan saja. Nah, itu enggak kuat. Tapi kalau kita tambah misalnya tingkat umur misalnya, terus pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, nah itu namanya variabelnya. Jadi kalau kita pakai seperti itu, dia semakin kuat analoginya. Ketiga, sifat dari analogi yang kita buat. Apabila kita mempunyai mobil dan 1 liter bahan bakarnya dapat menempuh 10 km, kemudian kita menyimpulkan bahwa mobil B yang sama dengan mobil kita akan bisa menempuh jarak 10 km tiap 1 liternya. Maka analoginya cukup kuat. Kenapa? Karena kalau kita menganalogikan misalnya Toyota Avanza misalnya. Nah, Toyota Avanza yang akan kita analogikan itu harus sama misalnya tahun keluarannya dan tipenya. Kalau tahun keluarannya tidak sama, terus tipenya nggak sama, terus Anda analogikan, nggak bisa. Semua Avanza dalam 1 liter akan tempuh 10 km, nggak bisa. Jadi kalau kita mau analogikan, misalnya Avanza keluaran 2020, tiap 1 liter bensin atau bahan bakar bisa menempuh 10 km dengan tipe yang sama. Kalau tipenya tipe S gitu saya. Tipe S kan lebih bagus. Ya, ada AC. Ya, kalau misalnya kita pakai tipe E, sekarang juga ada AC-nya ya. Jadi kemungkinan bisa sama 10 km. Nah, ini disebut dengan analoginya kuat. Keempat, mempertimbangkan ada tidaknya unsur-unsur yang berbeda pada peristiwa yang dianalogikan. Semakin banyak pertimbangan atas unsur-unsurnya yang berbeda, semakin kuat tingkat kepercayaan analogi. Misalnya dicontohkan di sini tamatan UI untuk di Indonesia. Kenapa orang mengatakan tamatan UI itu bagus? Ya karena dari
hasil yang dilihat di masyarakat, baik di pemerintah ya maupun di swasta di Indonesia, yang berperan rata-rata tamatan UI. Nah, sehingga orang mengatakan, oh dia tamatan UI gitu. Atau kalau di luar negeri itu pernah ada melakukan penelitian, 10 perusahaan terbesar di dunia, CEO-nya 8 orang itu alumni dari Harvard University. Nah, itu analoginya kuat. Jadi kalau cuma 2 atau 3 orang yang memegang peranan di suatu negara, tamatan itu juga orang belum bisa mempertimbangkan. Makanya kalau di Indonesia orang nyebutnya tamatan UI. Kelima, relevan dan tidaknya masalah yang dianalogikan. Bila tidak relevan, sudah barang tentu analoginya tidak kuat dan bahkan bisa gagal. Misal, bila kita menyimpulkan bahwa mobil yang baru kita beli setiap 1 liter bahan bakar akan menempuh 15 km. Berdasarkan analogi mobil B yang sama modelnya serta jumlah jendela dan tahun produksinya sama dengan mobil yang kita beli, ternyata dapat menempuh 15 km setiap 1 liter bahan bakarnya. Maka analogi serupa adalah analogi yang tidak relevan. Seharusnya untuk menyimpulkan demikian harus didasarkan atas unsur-unsur yang relevan, yaitu banyaknya silinder, kekuatan daya tariknya, serta berat dari bodi. Jadi di sini kita menganalogikan antara misalnya mobil Avanza dengan mobil Kijang Innova. Nah, itu nggak bisa, walaupun jumlah pintunya sama gitu ya, sama-sama 4 pintunya, nggak bisa. Kenapa? Karena satu cc-nya sudah berbeda. Kalau Avanza kan cuma 1,5, dia ada yang 2,0, ada 2,5 atau 27. Jadi nggak bisa. Jadi kalau mau analogikan harus sama. Walaupun nanti warnanya sama, pintunya sama, aksesorisnya sama, nggak bisa. Harus yang tipenya sama. Nah, itu relevansi. Walaupun itu sama-sama mobil, nggak bisa. Itu tidak kuat analoginya. Di dalam kehidupan sehari-hari ada yang disebut dengan analogi yang pincang. Kenapa disebut analogi yang pincang? Tidak semua analogi merupakan penalaran induktif. Jadi kita jangan juga beranggapan bahwasanya semua analogi itu harus dasarnya penalaran induktif atau berpikir induktif. Tidak. Kedua, ada masalah yang tidak memenuhi syarat atau tidak dapat diterima. Ya, seperti contoh tadi, menganalogikan mobil, semua mobil sama, nggak bisa. Yang ketiga, kekeliruan terjadi membuat persamaan yang tidak tepat. Jadi persamaan atau ekualinnya tidak sama dengan kita buat. Misalnya kita menggambarkan tentang jumlah orang yang banyak. Nah, kalau jumlah orang yang banyak itu misalnya kita menganalogikan misalnya penonton sepak bolanya ramai. Nah, untuk menguatkannya orang mengatakan jumlah penontonnya membludak. Nah, itu namanya ada persamaan. Tapi kalau kita menyatakan jumlah penonton di sepak bola itu sepi sekali, nah itu kita nggak bisa. Itu namanya persamaan yang tidak tepat. Kekeliruan dalam persamaan, contoh misalnya kekeliruan pada analogi induktif. Ini contohnya ya. Saya heran mengapa orang takut bepergian dengan pesawat terbang, karena sering terjadi kecelakaan pesawat terbang dan tidak sedikit meminta korban. Bila demikian, sebaiknya orang jangan tidur di tempat tidur, karena hampir semua manusia menemui ajal di tempat tidur. Ini namanya
tidak sinkron. Kalau kita misalnya menganalogikan tadi tentang pesawat, ya orang akan misalnya dia akan memikir, oh kalau begitu dia akan sangat hati-hati memilih maskapai yang akan dia pakai misalnya. Nah itu baru sama. Tapi kalau dianalogikan, ya walaupun sama-sama mati ininya, tetapi kan tidak bisa, karena dia persamaannya tidak induktifnya tidak sama. Penjelasannya adalah di sini naik pesawat terbang ditakuti karena sering menimbulkan petaka yang menyebabkan maut, ya kayak yang hari Sabtu kemarin. Sedangkan orang tidak takut tidur di tempat tidur karena jarang sekali, atau boleh dikatakan tidak pernah ada orang menemui ajalnya karena kecelakaan tempat tidur. Orang meninggal di tempat tidur bukan disebabkan kecelakaan tempat tidur, tapi karena penyakit yang diidapnya. Jadi di sini orang menyamakan dua hal yang sebenarnya berbeda. Jadi kalau orang meninggal di pesawat, ya itu karena kecelakaan pesawat. Tapi kalau orang meninggal di tempat tidur, itu bukan karena kecelakaan tempat tidur, karena sakit. Kedua, kekeliruan pada analogi deklaratif. Misalnya, negara kita sudah sangat banyak berhutang. Dengan pembangunan 5 tahun, kita harus menumpuk utang terus-menerus dari tahun ke tahun. Pembangunan 5 tahun ini memaksa rakyat dan bangsa Indonesia seperti naik perahu yang yang semakin tahun semakin syarat dengan utang dan akhirnya tenggelam. Saudara-saudara, kita tidak ingin tenggelam dan tidak mati, bukan? Karena itu kita lebih baik tidak naik kapal syarat itu. Kita tidak perlu melaksanakan pembangunan 5 tahun. Ini kekeliruan dalam membuat analogi deklaratif. Penjelasannya seperti apa? Penjelasannya, di sini seseorang tidak setuju dengan pembangunan 5 tahun yang sedang dilaksanakan dengan analogi yang pincang. Memang negara kita perlu melakukan pinjaman untuk membangun. Pinjaman itu digunakan seproduktif mungkin sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Dengan demikian, penghasilan per kepala akan meningkat dibanding sebelumnya. Demikian seterusnya dari tahun ke tahun sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Pembicara di sini hanya menekankan segi utangnya saja, tidak memperhitungkan segi positif dari kebijaksanaan menempuh pinjaman. Nah, inilah penjelasan kenapa disebut dengan analogi yang pincang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.